Ano? Lepas, tapi bawa kenangan. Sampai mana kita nih pembicaraan? Mau dilakukan sampai ini amal amu bahwa ma'amna syai'aini wasfa'idai. Apa jarkan kada tuh? Sampai mana jarkan? Wa amal amu. Amar kan? Am. Bahwa ma'amna syai'aini wasfa'idai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Sallallahu alayka ya Muhammad wa shrah li sadri wa yassir li amri wa zidni min fadli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Baik, kita lanjutkan untuk membaca syarat al-waqas. Wa ammal 'am bahwa ma'amma syai'aini. Wa ammal 'am bahwa ma'amma syai'aini fasa'ida. Adapun 'am yaitu sesuatu yang 'am. Syai'ain jadi dua sesuatu fasa'ida lebih. Jadi satu yang umum meliputi syai'ain, itu satu yang meliputi syai'ain, dua sesuatu fasada atau lebih. Min ghairi hasrin, dari ketiadaan batasan. Hasar, tidak dibatasi, itu namanya umum. Jadi kalimat ini siapapun bisa masuk ya. Kalimat ini karena sifatnya umum, siapapun bisa disebut al-insan misalnya, siapapun bisa masuk. Insan siapa dari sini? Kita misalnya kalimat al-musyrikin misalnya. Ini kan kalimatnya umum, nanti siapapun bisa masuk di situ, orang musyrik siapapun. Masuk dalam kitab nanti misalnya begitu. Itu nanti dijelaskan lebih lanjut di sini. Itu namanya umum. Min qawlihi, dari ucapannya, amamtu Zaidan wa Amran bil aqal. Karena ada pangkat dari wa Amran, ini ada. Kalau misalnya Umar kan tanpa ada ini. Amamtu Zaidan wa Amran bil aqal. Jadi aku meratakan Zaid dan Amr dengan pemberian. Wa amamtu jami'an nasi bil aqal ay syamilathum bihi. Jadi aku meratakan semua manusia dengan pemberian ay syamilathum. Jadi meliputkan hum kepada ya wa syamiltuhum dan ay syamiltuhum bihi, artinya syamiltuhum artinya aku ratakan, aku liputkan mereka bihi dengannya. Nah, fatil ami berarti pada am di sini syumulun, jadi ada perataan. Syumul, jadi ada perataan, merata serata. Ada syumul. Wa alfazuhu, adapun lapas-lapasnya al-mawdu'atu yang digunakan baginya. Jadi lapas-lapas yang digunakan untuk lapas am arba'atun, yaitu ada 4. Jadi ada 4. Yang pertama adalah al-ismul wahid. Jadi isim al-wahid. Al-mu'arrafu yang dima'rifakan bil alif wal lam. Itu dengan alif dan lam. Nahu contohnya innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Innal insan, bahwasanya manusia lafi khusrin. Jadi al-insan di sini ini adalah ismun wahid, al-insan. Itu umumnya al-insan. Itu yang isim al-wahid. Kaum itu kan sama kaum itu juga ismun wahid. Kaum insan, kaum atau apa lagi? Rahtun, termasuk rahtun, kelompok. Kalimatnya ya kayak apa? Mufrad ya. Tapi di situ ada banyak al-insan kan banyak. Ismul wahid. Ummatun.
ummatun bisa ummatun. Kemudian illal ladzina amanu. Illa nanti pembahasannya takhsis biasanya. Kalau illal ini pembacaan al-insan. Kemudian yang kedua wa ismul jam'i, itu isim jamak al-mu'arraf bil lam yang dimakrifahkan dengan al-lam, alif lam billah. Nah, contohnya faqtulul musyrikin. Di kalimat al-musyrikin itu berarti kita ada yang dimakrifahkan dengan alif lam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wal asmaul mubhamah, dan isim-isim yang mubham yang masih samar ya. Kaman seperti contoh man itu kan mubham, siapapun nanti, artinya siapa saja man. Biman yaqilu, pada man yaqilu, penggunaan man kan yaqilu yang berakal. Misalnya contoh kita mengucapkan kaman dakhala dari bahwaan, siapa yang masuk ke rumahku maka dia aman. Jadi man di siapapun berarti, mau dia muzakkar, mau dia muannas, mau siapapun man. Artinya para ulama usul, para mereka yang akan menggali hukum itu harus paham ini maksudnya. Karena untuk melahirkan produk hukum itu, jadi mereka harus mengerti apakah ini nanti kalimatnya am atau khas dan seterusnya. Wa ma fi ma dan ma, bisa jadi ma termasuk isim mubham, tapi ma di sini bima la yaqilu, pada sesuatu yang tidak berakal, bima yaqil. Nah, contoh ma ja'ani minka akhastuhu, sesuatu yang datang kepadaku daripada engkau, akhastuhu, apa ambil akannya. Itu ma. Jadi apapun ini, jadi apapun yang datang kepadaku daripada engkau, akhastuhu, aku ambil akannya. Kemudian wa'ai ini ada tasydidnya, wa'ai istifham atau syartiyah atau mausulah, baik istifham atau syartiyah atau mausulah, fil jami' pada semuanya. Fil jami' itu saya ini ai tafsiriyah, ai man yaqilu wa man la yaqilu, baik man yaqil kepada orang yang berakal ataupun satu yang tidak berakal. Jadi penggunaan ai di sini, ai istifham atau syartiyah atau mausulah, ayyu. Nah, contoh di sini nahu ayyu abidi ja'aka ahsin ilayhi. Ayyu abidi, jadi siapa saja budakku ja'a yang datang kepada engkau, ahsin ilayhi, berbuat baik oleh ilahi kepadanya. Wa ayyul asya aradta ataitukahu. Wa ayyul asya, dan apa juga sesuatu, aradta yang engkau kehendaki, ataitukahu, aku berikan akan engkau, akan dia. Ataitukahu. Nah, kemudian selanjutnya wa aina, ya tadi. Wa aina fil makan, dan juga kalimat aina fil makan. Dan aina fil makan, yaitu untuk menunjukkan keterangan tempat. Nah, contohnya aina ma takun akun ma'aka, di mana saja kamu berada aku bersama engkau. Aina ma takun akun ma'aka, di mana saja kamu berada akun ma'aka, aku bersama engkau. Jadi aina sebenarnya aina, jadi dimanapun berarti umum ya, dimanapun. Wa mata fi zaman, dan mata pada zaman, itu untuk menunjukkan masa. Nah, contohnya mata syi'ta ji'tuka, mata syi'ta ji'tuka, kapanpun kamu menghendaki, ji'tuka, aku datang kepada engkau. Nah, kemudian wa ma fil istifham, dan ma pada istifham. Nah, contohnya ma indaka, apa yang ada di sisimu. Ma indaka, apa yang ada di sisimu. Jadi itu umum ya katanya. Ma indaka. Wal jaza, dan jaza untuk balasan. Nahu ma ta'malu tujzabi, sesuatu yang kamu kerjakan, ma ta'malu, sesuatu yang kamu kerjakan, tujzabi, dibalas, akan dibalas lagi. Jadi ma disini menunjukkan apapun yang kamu kerjakan pasti akan dibalas. Wa fi nuskhatin, dalam satu nuskhah, wal khabar,
Jadi satu nusanya itu wal khabar itu adalah badalul jaza, itu gantian sebagai badalul jaza, gantian jaza. Jadi dalam satu nusah fil istifham wal khabari, satu nusanya fil istifham wal khabari, gantian dan jaza. Nah contohnya kalau jaza amil tu ma amilta, dan khabar amil tu ma amilta, aku beramal sesuatu yang kamu kerjakan, aku bekerja sebagaimana yang kamu bekerja, aku beramal sesuatu yang kamu beramal. Wa ghairihi, dan selainnya. Kalau khabari seperti khabar ala nuskhatil ula, atas nusakh yang pertama, wal jaza ala saniyah, dan jaza atas saniyah. Maksudnya adalah kan tadi kalau untuk yang pertama misalnya fil istifham wal jazai, berarti wa ghairi, berarti wa ghairi jaza berarti. Kalau wal khabar berarti wa ghairi wa khairi khabar. Jadi tergantung kita mengambil nusakh yang mana. Wala bin nakirat, dan la di kalimat nakirat, la yang itu pada isim nakirat. Nah contohnya la rajula fid dari, la rajula fid dari, tidak ada laki-laki fid dari di rumah. Jadi artinya laki-laki siapapun, laki-laki siapapun, tidak ada laki-laki fid dari. Jadi untuk menafikan jenis, Kemudian habis sudah. Wal umumu min sifatin nutqi wa la yajuzu dawamu fi ghairi nafi'i. Wal umumu, dan umum, jadi umum ini min sifatin nutqi, termasuk sifat penuturan. Jadi kalau perbuatan tadi tidak masuk nanti. Makanya nanti kalau dalam perbuatan Nabi ya tidak bisa dikatakan umum nanti. Jadi yang umumkan dari sisi kalimat saja, untuk daripada penuturan kalimat-kalimat yang bisa kita ambil kalimat itu ini berarti untuk umum. Tapi kalau untuk perbuatan jadi tidak. Biasa perbuatan itu untuk khusus saja, untuk perbuatan. Wala yajuzu da'wal umumi, dan tidak boleh mengklaim dakwah umum biwari pada selainnya minal fi'li, daripada perbuatan. Wa ma yajri majrahu, dan satu yang berlaku di tempat perlakuannya. Kama fi jami'i sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perbuatan Nabi ini di dalam menjamak bainas sholatain, di antara dua sholat, fis safari, di dalam safar. Nah Nabi itu pernah menjamak sholat, yaitu dua sholat itu di safar. Rawahul Bukhari. Nah fa innahu la ya'ummus safar at-tawil wal qasir, bahwasanya itu tidak bisa berlaku umum as-safar at-tawila, safar yang panjang, wal qasir dan pendek, tidak bisa. Jadi harus diputuskan, harus berlaku hanya salah satunya. Nah di dalam fikih kita adalah yang berlaku adalah at-tawil, bukan al-qasir. Nah, karena itu walaupun nanti sebagian ulama ada menganggap bahwa itu bisa dari perbuatan, ada itu sebagian, sehingga mereka pun menyimpulkan bahwa boleh hukumnya menjamak dalam waktu yang dalam jarak yang pendek. Ada kaulnya dari tapi dalam fikih. Karena itu tadi memperlakukan dalil bahwa pisafar umum, pisafar itu umum. Di sini dianggapnya umum, sehingga padahal di sini bukan di kalimatnya yang dipahami oleh para ulama, yaitu di dalam perbuatan Nabi. Nah di dalam perbuatan Nabi itu tidak bisa dilakukan umum. Wala yajuzu da'wal umum fi ghairi. Ini ulama pernah tadi menemukan yang demikian ya. Jadi sehingga mereka memahami boleh menjamak sholat itu walaupun jaraknya itu pendek. Ya salat Imam Kopal lah misalnya. Kalau tidak salah Imam Kopal lah yang memfatwakan ini. Bainal yaum safar, tawil wal qasir. Fa innahu, bahwasanya innama yaqau fi wahidin minhuma, bahwasanya itu terjadi satu di antara keduanya. Jadi satu di antara keduanya itu at-tawil tentunya. Wa kana, dan demikian juga fi qadaihi, ini pada keputusan Nabi itu tadi yang wa majri majrah tadi lah, wa majri majrah. Jadi keputusan Nabi yusyuf'ah, itu hak kepemilikan dengan paksa, lil jari, bagi tetangga. Jadi ada perselisihan kan, lalu Nabi memutuskan dengan hak kepemilikan dengan cara paksa. Nah rawahu Nasa'i anil Hasan mursalan, hadisnya mursal.
Fa innahu bahwasanya la ya'ummu kullu jarin, bahwasanya itu tidak umum setiap tetangga. Lihtimali khususiyati fi zalkal jari, karena boleh jadi ihtimal, jadi boleh jadi pengkhususan pada itu jari. Jadi ihtimal ini khusus pada itu tetangga saja. Kalau hadis mursal itu kan yang menggugurkan sahabat. Nanti ada pembahasan tentang khabar nanti di sini tentang khabar. Jadi kan hadis mursal itu yang bisa diterima itu mursalnya Sa'id bin Musayyab. Musayyab pada dua rasanya lah. Musayyab. Karena setelah diteliti yang digugurkan itu adalah Abu Hurairah. Matu Wasidin. Makanya para ulama itu kan mengatakan hadis mursal itu tidak bisa dijadikan dalil kecuali yang ada yang dikecualikan tadi itu hadis mursalnya Sa'id misalnya. Ini kira tadi diberikan. Habis ta'am kemudian wal khas. Jadi singkat aja sini lah pembahasannya ada pada depannya. Wal khasu yang khas. Wal khasu khastu yuqabilun am, itu kebalikan daripada am. Yuqabilun am, kebalikan daripada umum. Fayuqalu bihi, maka dikatakan padanya ma la yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Nah, maka dikatakan padanya sesuatu yang tidak mengenai syai'ain, dua sesuatu, fasa'idan atau lebih, min ghairi hasrin, dari ketiadaan terbatas, dari ketiadaan batasan. Nahu contoh rajulin, nahu rajulin wa rajulain wa salasati rijalin. Kan seorang laki-laki dan laki-laki, berarti kan sudah dibatasi ya. Wa takhsisu, dan taksis, wa takhsisu dan taksis itu tamyizu ba'dal jumlati, itu pengkhususan sebagian jumlah, sebagian kalimat. Maksudnya ikhrajuhu, yaitu mengeluarkannya. Jadi mengeluarkan daripada sebagian kalimat, ka ikhrajil muahidin, seperti mengeluarkan al muahid, yaitu kafir muahid, yaitu kafir yang dijanjikan untuk tidak diperangi ya. Jadi dipimpin kaulihi, dari firman Allah Ta'ala, faqtulul musyrikin, maka bunuh olehmu al musyrikin. Ini kan am, tapi ditaksis. Jadi ada ditaksis, muahadin lah, muahadin bifasil hak, muahadin bifasil hak dengan fasaha, yaitu faqtulul musyrikin. Itu di kalimat al musyrikin. Nah, itu dikeluarkan daripada kafir muahad, itu kafir yang dijanjikan untuk tidak diperangi. Wahwa, dan yaitu, ini pembicaraan dengan taksis. Wahwa yaitu yang qasimu, itu nanti terbagi ila muttasilin wa munfasilin, muttasil dan munfasil. Fal muttasilu, maka yang muttasil al istisna, yaitu istisna, jadi ada pengecualian. Wasayati misalnya selagi akan datang misalnya, kena ada sedih. Misalnya contoh akrimul fuqaha ila zaidan, nanti ada di sini. Muliakan olehmu para ahli fikih ila zaidan, kecuali zaid. Itu kan ditaksis, dikecualian, dikecualikan. Wasyartu, yang kedua syarat, yang pertama lain asisna, yang kedua syarat nahu akrim bani tamim inja'uka, muliakan bani tamim inja'uka, jika mereka datang kepada engkau, al-ja'ina minhum, yang datang mereka itu minhum, daripada mereka. Itu kan syaratnya. Yang datang aja dimuliakan. Kalau datang kepada mereka, muliakan. Wat taqyid bisifati, dan taqyid dengan sifat. Jadi dikaitkan dengan sifat. Yang juga taksis ini, berarti itu taksis. Nah, contoh akrim bani tamim al fuqaha. Akrim bani tamim al fuqaha, muliakan oleh bani tamim yang ahli fikih. Berarti ahli fikih yang dimuliakan itu ditakkid dengan sifat. Wal istisna, bermula istisna, ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam, yaitu mengeluarkan sesuatu yang jikalau bukan karenanya
La dakhala fil kalam, niscaya masuknya dalam kalimat, dalam perkataan. Tapi karena ada istisna tidak masuk jadinya. Kalau anda kada kereda itu maka dia bisa masuk. Nah contoh ja'al qaumu illa zaidan, datang oleh kaum illa zaidan kecuali zaid. Wa innama yasihul istisna'u bisyarti ay yabqa minal mustasna minhu, bahwasanya sah istisna dengan syarat bahwa ada tersisa dari mustasna minhu syai'un sesuatu. Kalau tidak ada tersisa tidak bisa ya. Nah contoh alahu alayya asyratun ila tis'atan, itu boleh tuh kan masih ada tersisa baginya atasku 10 kecuali 9, berarti masih bisa tuh masih ada satu berarti. Itu biasanya dalam bab iqrar itu berlakunya iqrar lah, pengakuan. Jadi ada pengakuan saya yang mempunyai hutang kepada 6 juta kecuali 6 juta kada sah. Berarti dibaca ada 6 juta jadinya. Yang dibayar tuh artinya kan dia sudah mengakui, sudah ada iqrar tanpa paksaan. Dia mengaku jadi ulun lawan pian punya hutang 6 juta kecuali 6 juta saja. Kecuali 6 juta. Dan seseorang tidak mengingkari, nah maka dibaca tekan 6 juta karena ada ilahnya kada bersisa lagi. Kan kada sah kan istisna demikian. Saya punya hutang pada engkau 6 juta, kecuali 5 juta, nah 1 juta. Ini yang diakui. Falau qala illa asyratan lam yasihha, nah, jika dia berbicara 10 misalnya lam yasihha tidak sah, wa talzamu al asyratu, maka lazim akan dia 10. Kata lazim 10 jadi. Wa min syarti, dan di antara syaratnya juga ayyakuna muttasilan bil kalam, bahwa ia muttasil dengan kalam, jadi bersambung dengan kalam. Falau qala ja'al fuqaha summa qala ba'da yaumin ila zaidan lam yasih. Jika dia berkata ja'al fuqaha, berkata oleh fuqaha ja'al fuqaha summa qala, kemudian ia berkata pada yaum sesudah sehari illa zaidan, ketika zaid lam yasihha, maka itu tidak sah. Nah kemudian wa yajuzu, dan boleh taqdimul mustasna alal mustasna minhu, dan boleh mendahulukan mustasna atas mustasna minhu. Nah contohnya ma qama illa zaidan ahadun, jadi ahadunnya didudukan. Ma qama illa zaidan ahadun, tidak berdiri kecuali zaid ahadun, seseorang. Ma qama illa zaidan ahadun, itu mendahulukan mustasna ala mustasna minhu. Asalnya kan ma qama zaidun illa zaidan, kan kita asalnya. Wa yajuzul istisna'u minal jinsi, dan boleh istisna dari jenis kama taqaddam, wa min ghairihi, dan selainnya walaupun dari jenisnya itu juga diperbolehkan. Nah contoh ja'al qaumu ilal hamir, datang oleh kaum ilal hamir, kecuali himar, itu enggak sejenisnya ya, kaum dengan hamir kan tidak sejenis. Mengkoti ini mengkoti, tapi boleh ya sih. Wasyartul mukhassisu, dan syarat mukhassis yajuzu, boleh ayyataqaddama alal masyrut, bahwa ia berdahulu atas yang disyaratkan masyrut. Yang masyrut itu boleh. Nah contoh in ja'aka banu tamim fa'akrimhum, in ja'aka didahulukan, syaratnya itu didahulukan. In ja'aka banu tamim fa'akrimhum, kan biasanya jika datang mereka oleh banu tamim fa'akrimhum. Wal muqayyadu bisifati, dan muqayyad dengan sifat yuhmalu alal mutlaq, nah itu nanti dibawa atas mutlaq. Jadi kalau muqayyad bisifat itu dibawa atas mutlaq. Nah karraqabati, seperti kalimat raqabah, quyyidat bil iman wa fi ba'dil mawadi, yaitu dikaitkan dengan iman, dan pada sebagian tempat fi ba'dil mawadi, ya, pada sebagian tempat, kama fi kafaratul qatil,
sebagaimana pada kafarah al-qasli ya, fi kafaratul qasli, kama fi kafaratul qasli. Wa uliqas dan dimutlakan fi ba'dil mawadi, sebagaimana pada dimutlakan pada sebagian tempat, kama fi kafaratul zihar, yaitu pada kafaratul zihar. Nah, kalau dimutlakan begitu berarti yang dipakai itu adalah yang dikaitkan dengan sifat berarti. Kalau di kafarah pembunuhan tadi apa jadi dikaitkan dengan iman tadinya. Sementara di kafaratul zihar itu tidak dikaitkan, hanya dengan memerdekakan budak. Nah, sekarang berarti mana yang dibawakan untuk yang ini? Berarti yang muqayyad bersifat. Itu dikaitkan dengan sifat. Berarti untuk kafaratul zihar tetap sama, yaitu dengan apa namanya? Budak yang beriman. Fayuhmalul mutlaq alal muqayyad, maka dibawakan mutlaq atas muqayyad ihtiyatan, yaitu sebagai kehati-hatian. Jadi dimutlakkan, dibawakan mutlaq alal muqayyad atas muqayyad itu kenapa ihtiyatan, itu sebagai kehati-hatian. Nah, kemudian wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab, dan boleh mentaksis kitab dengan kitab. Jadi Al-Quran bisa ditaksis dengan Al-Quran. Qauli ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, wala tankihul musyrikati, jangan kamu nikahi orang musyrik. Ini kan umum nih dah, termasuk kitab di sini. Tapi ada yang ditaksis. Ini kalimatnya umum, al-musyrikat kan termasuk kalimat umum al-musyrikat, yaitu apa namanya? Yang dimarifakan alif lam, al-musyrikat. Nah, khussa bi qauli ta'ala, nah lalu ayat ini ditaksis dengan firman Allah Ta'ala, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Itu orang akan wal muhsanat, itu perempuan-perempuan yang terpelihara daripada orang-orang yang diberikan kitab min qablikum, daripada sebelum kamu. Ai maknanya hillun lakum, ini dihalalkan bagi kamu, hillun lakum, dihalalkan bagi kamu. Nah, padahal kalimat al-musyrikat kan itu dah syamil, itu sumul, termasuk kepada al-muhsanat al-kitabiyat. Nah, kan tetapi ternyata ditaksis. Kemudian wa takhsisul kitab bis sunnah, dan boleh hukumnya taksis kitab dengan sunnah. Jadi Al-Quran dengan sunnah. Ka takhsisi qauli ta'ala, seperti dengan taksis firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum ila akhiri asyamil lil waladil kafir. Jadi mewasiatkan akan oleh Allah pada anak-anak kamu. Ila akhir itu asyamil, itu sudah mencakup lil waladil kafir, bagi anaknya kafir. Yaitu ditafsir dengan apa? Bi hadis sahihain, yaitu dengan hadis sahihain, la yarisul kafirul muslim walal kafirul muslim, tidak mewarisi orang kafir akan muslim dan tidak orang kafir kepada muslim. La yarisul kafiru al musliman, jadi hanya ditaksis ini. Dasar kita khilaf ulama lah terkait dengan apakah as-sunnah kebolehan taksis kitab, khilaf lah. Kalau yang ini kan berarti Nabi itu hanya mufassir atau menjelaskan ayat Al-Quran. Kecuali Imam Baidawi rasa membolehkan. Kalau Imam Baidawi, kalau Imam Syafi'i langsung tak boleh rasanya. Itu cara taksis. Itu mungkin ada terkait dengan nasah, ya, yang hilaf nasah. Oh, nasah lah maksudnya berbeda. Nasah yang hilaf, bukan taksis. Misalnya secara hukum tidak hilaf kalau Ya, ini tadi anda ingatkan sedikit. Nasah lah yang ada khilafnya. Apakah boleh Al-Quran dinasah oleh sunnah? Kalau Imam Syafi'i langsung itu tidak boleh. Kalau Imam Baidawi mengatakan boleh. Itu bicara ada ini taksisnya. Saya takdiri juga tidak membolehkan. Saya takdiri juga tidak membolehkan taksis. Tidak dengan terhadap Quran. Tidak membolehkan. Kata hadis mutawatir. Berarti anak-anak sama ini pada Imam Syafi'i. Kita ada taksis inilah. Karena kadang keingatan tercampur tadi antara taksis dengan nasah. Kita itu bicara nasah tadi. La yarisul kafiru al-muslimu al-kafiru al-muslim. Wa takhsisus sunnati bil kitab, dan taksis sunnah dengan kitab. Takhsis hadis sahihain, nah seperti mentaksis hadis sahihain, la yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Dia tidak menerima Allah akan salat seorang kamu apabila ia berhadas sampai ia berwudu. Nah, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda ila qaulihi falam tajidu ma'an fatayammamu.
Nah, itu kan tatayammamu kan mentaksis jadinya. Kalau tadi kan hatta tawaddu, jadi hanya satu saja berwudu. Tapi lalu ada firman Allah Ta'ala yaitu dengan tatayammamu. Wa in sekalipun jasidin waradatis sunnatu, datang hadis bitayammum dengan tayammum aidan juga, tapi ba'da nuzulil ayat, sesudah turunnya ayat, ba'da nuzulil ayat. Wa takhsisus sunnah bis sunnah, nah boleh juga mentaksis sunnah dengan sunnah. Ka takhsisi hadis sahihain, seperti mentaksis hadis as-sahihain. Mentaksis yaitu bima saqatis sama al-usyru, yaitu pada sesuatu pertanian ya, yang disirami air hujan ya, al-usyru seter 10. Jadi apapun itu kan saqatis sama, lalu ditaksis dengan bihadisihima, yaitu artinya mencapai ketidak ini. Dan lalu ditaksis laisa fima duna khamsati ausukin sadaqatun, yaitu tidak ada pada yang kurang 5 ausuk itu sedekah. Wa takhsisun nutqi bil qiyas, dan boleh mentaksis an-nutqu ayat wa takhsisun nutqi bil qiyas dan qiyas. Wa na'ni bin nutqi yaitu qaulullah ta'ala, qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani yang dimaksud dengan an-nutqu di sini yakni firman Allah Ta'ala dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li annal qiyasa, nah kenapa sini membolehkan? Li annal qiyasa, karena qiyas itu yastanidu ila nasin, itu juga bersandar kepada nas min kitabillah ta'ala, dari kitab Allah Ta'ala Al-Quran atau sunnah atau sunnah. Faka'annahu al-mukhassis, seolah-olah qiyas adalah al-mukhassis, ini termasuk yang mentaksis. Cukup kan guru lah. Kemudian pada zona ada janji. Kayaknya kemarin belum sampaikan jam 19, sudah sampai 45. Ya, demikian, mudah ada manfaat, ada barakahnya, walaupun sedikit lah. Mudah ada berkah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya arhamar rahimin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna al-ikhlas. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.